Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat berada di bawah lindungan Allah ya. Ketemu lagi dengan Bu Guru. Yuk kita semangat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi PPKN, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yuk kita mulai, perhatikan dari awal hingga akhir ya. Materi yang akan kita bahas adalah pertama hak, kedua kewajiban, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita pelajari tentang materi satu dulu ya, yaitu tentang hak. Apakah kalian tahu apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Jadi setiap orang mempunyai hak ya teman-teman. Yang pertama kita bahas adalah hak kita sebagai seorang anak. Secara umum, hak kita sebagai seorang anak ada 10, yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, nama atau identitas, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, dan kesamaan. Jangan lupa ya, kalian juga mempunyai hak untuk berperan dalam pembangunan. Hak kalian sebagai anak dilindungi oleh hukum. Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak tertera berikut ini ya. Kalian pause dulu videonya, kemudian kalian baca dengan seksama, dan lebih baik kalian ingat agar kelak bisa bermanfaat. Dan kali aja keluar di ulangan loh. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan semua hak kalian sebagai seorang anak? Pasti sudah ya. Selain sebagai seorang anak, kalian juga mempunyai hak sebagai seorang pelajar. Apa sajakah itu? Pertama adalah hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam mendapatkan nilai dari guru, juga mendapatkan perlindungan saat di sekolah. Kemudian kalian juga berhak mendapatkan bimbingan juga pendidikan dari guru. Kalian juga mempunyai hak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, termasuk meminjam buku di perpustakaan dan mempunyai banyak teman. Setelah membahas hak kalian sebagai anak dan sebagai pelajar, kali ini kita akan membahas hak kalian sebagai warga negara juga ya. Hak sebagai warga negara ini tercantum dalam undang-undang loh. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 2, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua ada pasal 28A, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Dan yang ketiga adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini tercantum dalam pasal 28B ayat 1. Lalu ada pasal 28C ayat 1. Di dalam pasal ini tercantum hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam pasal ini setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya sebagai manusia. Pada pasal 28C ayat 2 terdapat hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu pada pasal 28D ayat 1 terdapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Lalu ada hak untuk memiliki barang pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak menyatakan kemerdekaan pikiran, hak nurani,
beragama, dan tidak diperbudak. Selanjutnya kita melangkah ke materi kedua ya, yaitu mengenai kewajiban. Apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang pertama kita bahas adalah kewajiban kalian sebagai seorang anak. Yang pertama adalah kewajiban belajar, membantu orang tua, dan menjalankan perintah agama. Kewajiban seorang anak ini juga tercantum dalam undang-undang, yaitu pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 6 ayat 2. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban kalian sebagai pelajar. Apa aja sih kewajiban kalian sebagai pelajar? Ternyata kewajiban kalian sebagai pelajar itu banyak loh. Berikut ini Ibu cantumkan apa saja kewajiban kalian sebagai pelajar. Kalian pause lagi videonya, kemudian baca dengan seksama agar kalian bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ketika berada di sekolah. Yuk, masih semangat kan ya? Kali ini kita belajar tentang kewajiban kita sebagai warga negara ya teman-teman. Kewajiban kita sebagai warga negara tercantum dalam undang-undang juga, yaitu pasal 27 ayat 1. Ada juga pasal 27 ayat 3. Lalu ada pasal 28J ayat 1. Pasal 28J ayat 2 dan kemudian ada pasal 30 ayat 1. Semuanya tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita masuk pada materi 3, yaitu mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, kali ini Ibu kasih contoh tanggung jawab kalian sebagai seorang anak ya. Ketika kalian mempunyai hak untuk bermain, maka kalian juga mempunyai kewajiban untuk bermain secara adil bersama anggota keluarga. Dan sesudahnya kalian harus bertanggung jawab membersihkan semua mainan yang telah kalian gunakan. Lalu juga ada contoh tanggung jawab pada seorang pelajar. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Ketika kalian mendapatkan pendidikan yang layak, maka kalian berkewajiban untuk belajar dengan baik. Juga mengerjakan tugas secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kalian. Nah, sekarang contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Ketika kita sebagai warga negara mempunyai hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak, maka kita berkewajiban untuk mencari pekerjaan yang layak. Lalu kita juga harus bertanggung jawab bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan Ibu tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Lalu apa kaitannya hak, tanggung jawab, dan kewajiban dengan pelaksanaan hemat listrik? Kalian perhatikan yang baik ya. Kenapa sih kita harus hemat listrik? Padahal kita udah bayar kok. Listrik telah digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting yang tak terpisahkan lagi dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia di dalam semua aspek. Enak kan kalau ada listrik? Tapi tahu nggak kalian fakta-fakta mengenai kelistrikan kita? Tahukah kalian bahwa 20% rakyat Indonesia belum memiliki akses terhadap listrik loh? Sedangkan 80% rakyatnya
telah menjadi pengguna listrik terboros se-ASEAN. Bahkan negara kita sudah mencapai tahap krisis listrik loh. Dengan begitu banyak perkiraan akumulasi subsidi yang dibutuhkan di masa mendatang, padahal negara kita sumber daya untuk tenaga listriknya semakin lama semakin menipis. Oh ya, penopang terbesar pembangkit listrik Indonesia masih batu bara, bahan bakar fosil, yang artinya banyak emisi karbon yang dihasilkan sehingga menjadikan banyak polusi. Yuk hemat listrik dengan cara nyalakan seperlunya, ganti lampu dengan hemat energi, matikan TV saat tidak ditonton, dan cabut colokan charger jika alat tersebut tidak digunakan. Yuk hemat listrik, dengan hemat listrik maka hemat biaya, bumi terjaga, Indonesia bahagia. Nah, jadi ingat ya baik-baik, dengan melakukan hemat listrik berarti kalian telah melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai warga negara juga ya. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita kali ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.